Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ferdi Juan Purnomo dari kelas 4 MRKT 4 akan menjelaskan tutorial modeling gedung multistory untuk UAS BIM 2. Yang pertama di sini kita memasukkan project name-nya. Kita masukkan data 4 nama. Sebenarnya di sini langsung kita next saja ini. Nah, yang pertama kita lakukan bisa menambahkan yang pertama kita lakukan yaitu menambahkan diameter besi yang belum ada. Soalnya di soal ada besi diameter 19 yang belum kita masukkan. Kita edit, kita new, kita masukkan profil baru namanya diameter 19. Ini untuk diameternya, area kita oke saja, kita cancel, kita oke, kita close. Terus yang pertama kita mengatur strat building struktur wizardnya. Ini karena bangunannya hanya satu gedung, jadi bisa diberi bisa tidak, terserah. Ini untuk letak grid bangunan nantinya. Kita storage-nya kebanyakan karena nanti ada yang kita hapus satu saat mengatur ketinggian. Di sini fixnya kasih 5. Ini untuk nanti tampak ini potongan, dan ini untuk hasilnya. Dan ini number per struktural level itu banyaknya gambar dalam satu struktural level atau satu story. Kita beri 5 atau 6 di sini. Lalu selanjutnya clear height unfinished slab itu tinggi tanpa ketebalan dari plat. Kita masukkan 3000 sesuai soal yang sudah dibagikan. Dan untuk slabnya ini kita masukkan 0 saja. Oke. Nah, ini ada building, di dalamnya kita bisa mengaturnya. Di yang paling dasar kita ada fondasi, lalu lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan yang story paling atas yaitu rooftopnya. Nah, ini karena levelnya masih belum diatur. Untuk ketinggiannya elevasi kita atur di sini, floor manager. Kita buka saja semua, kita sesuaikan dengan soal. Karena di sini saya bagian soal untuk tinggi lantainya 3 meter, jadi kita atur tadi sudah sesuai ya 3 meter, dan tinggi tebal platnya 0, kita nolkan saja. Dan untuk tinggian dari pedestalnya 1,5 meter. Karena ini belum tahu ya, maksudnya 1,5 meter itu sampai ke dasar fondasi kelapa atau hanya pedestal. Jadi di sini saya anggap itu sudah total antara pedestal dan fondasi kelapanya, yaitu 1500 mm atau 1,5 meter. Kita enter. Ini kita pertahankan yang di atas, jadi strukturnya turun ke bawah. Oke. Di sini bottom levelnya itu kita pakai paling dasar 1500 dari dasar footplate. Nah, ini sudah 3000, ini kita naikkan 1500. Terus nah, ini belum kita ganti ya. Terus ini ada fondasi, kita samakan seperti yang sebelumnya.
terus lantai 1, lantai 2 hingga sampai lantai 4, lalu rooftop, rooftop. Nah ini karena kelebihan 1 memang kita hapus saja, kita retain hake. Nah, lalu di rooftop ini karena strukturnya hanya 1, 2, 3, 4 dan terakhir rooftop, tadi di rooftop ini kita nolkan. Retain hake ini move down. Dan ini kita taruh di tinggi paling 12.000, lalu kita oke. Nah ini kita centang semua saja terus kita oke. Selanjutnya itu kita kan ini belum sesuai seperti yang sebelumnya ini tadi, jadi kita klik kanan assign plane. Nah ini kita sesuaikan fondasi ya, fondasi. Nah jadi ketinggiannya bisa langsung menyesuaikan. Terus lantai 1 untuk lantai 1 oke. Nah yang terakhir ini ada rooftop. Oke saja. Dan yang pertama kita gambar ya, yang pertama kita gambar yaitu grid untuk menentukan titik asnya nanti. Nah kita close saja. Nah ini ada di arsitektur atau engineering. Untuk yang di engineering ada untuk menggambar grid terdapat di structural framing. Kita langsung ke access grid saja. Nah ini sudah sesuai sebenarnya, tapi untuk mengaturnya yaitu ada di untuk direction X, arah X nya sesuai soal itu di yang A kecil ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali A nya 4 meter, jadi 6 kali 4.000. Dan untuk yang arah Y nya 3,5 meter, berarti 5 kali 3,5, 3.500, 1, 2, 3, 4, 5. Langsung kita sebelumnya ada Z direction, ini biasanya defaultnya ada berapa satu tingkat gitu, jadi ini kita kosongkan saja. Dan untuk mengatur label itu yang pertama ada text offset, ini jarak antar titik ke A dan ke angka 1 ini bisa kita atur. Kalau terlalu mepet nanti bisa jelek, jadi kita pakai 1000 saja. Dan untuk direction ke arah X nya kita pakai alfabet A, B, dan ke arah Y nya kita menggunakan nomor 1 dan 2 seterusnya, dimulai dari kiri ke kanan dan ini dari bawah ke atas. Kita klik saja, kita escape. Nah ini untuk bentuknya kita pakai dari arah depannya. Nah setelah kita menggambar grid ini, kita klik kanan klik kiri 2 kali, gridnya kita abu-abu. Terus di fondasi yang pertama kita gambar yaitu footplate, fondasi footplate nya. Kita close. Footplate dengan lebar masing-masing sisi di tempatnya di elemen ya. Block foundation, yang block foundation ini kita atur dulu di properties. Untuk lebarnya bisa kita atur di sini, untuk bentuknya kita sesuaikan di sini karena ini sama 1500 kali 1500, jadi kita langsung atur saja di sini 1500. Dan untuk ketebalannya 500. Dan untuk ketinggiannya levelnya bottom level of foundation ini, jadi titik terbawah langsung otomatis ke sesuai dari tempatnya tadi yaitu min 1500. Kita oke saja. Ini top levelnya kita fix komponen karena tingginya 500. Kita ini itu untuk gambar di animasinya
bisa kita atur. Nah di sini bisa kita pilih, karena ini konkret, ini material. Di sini bisa memilih sesuai, karena ini konkret berarti ekspor konkret ini beton. Nah ini bisa kita pilih, karena ini sudah kita oke saja. Dan di sini ada hatching untuk beton, dan kita pilih di trade-nya ini concreting work, karena ini pekerjaan beton. Kita oke saja. Dan ya pas 0 titik kita klik saja di asing. Nah kita escape biar cepat pekerjaannya. Kita copy saja ke arah X sebanyak 6 kali dari sini. Ini kita ganti di bawah ini, to point of number of copies-nya kita masukkan 6 karena ada 6 yang kosong. Kita klik. Nah kita langsung, dan kita copy ke arah Y sebanyak 5. Karena caranya bisa kita langsung saja. Dan di sini kita hapus karena tidak perlu, sesuai dengan tengah gambarnya. Nah ini untuk penampakan dari footplate. Selanjutnya kita ke pedestal di atasnya. Ini kita hapus saja. Pedestal kita close saja. Ini biarkan di sini abu-abu, karena pedestal termasuk bisa menggunakan fitur dari kolom ini. Kita masuk ke properti, kita masukkan dimensinya yaitu 40/60 atau pedestal K1 sama, jadi lebarnya 40 dan tingginya 60 cm. Di sini karena satuannya mm, kita masukkan seperti ini. Dan ketinggiannya yang paling bawah kita paskan ke paling dasar, tapi nanti kita offset 500 setebal dari footplate. Dan yang paling atas kita mentokkan ke titik 0, elevasi 0. Langsung saja, ini concreting work. Terus ini surface animation kita sesuaikan saja sama seperti tadi. Kita oke. Kita escape. Kita copy ke arah X banyak 6 seperti tadi. Kita copy ke arah Y sebanyak 5. Nah ini karena ada yang ngawang, ini kita hapus saja karena nggak perlu. Kita sekalian kontrol, tahan. Setelah kita gambar slot tadi, selanjutnya yaitu kita masuk ke menggambar kolom. Dengan kita gambar persisnya dulu. Ini kita paskan ke titik 0 nya di lantai 1, dan yang paling atas ke titik 3000, elevasi 3000. Kita oke. Ini sudah diatur semuanya. Nah seperti ini. Oke. Lalu untuk menggambar penulangannya, kita masuk kita nunut di sini saja, di sini. Dan ini kita abu-abu saja, ini kita tutup semua, namai penulangan kolom. Terus bawahnya nanti tinggal 1. Kita create view seperti biasa untuk menggambar tulangan. Selanjutnya untuk penulangannya kita ikutkan di sheet yang lainnya.
Nah, itu ikut di kanan. Dan yang pertama kita lakukan yaitu membuat view seperti membuat tulangan biasanya. Create view. Create view untuk tampak dari depannya, kita klik, dan untuk tampak depannya kita nggak usah pakai section, jadi kita langsung pakai view dari atas saja, hasilnya pun sama daripada membuat section terlalu ribet. Lalu kita ke reinforcement. Untuk tulangan sengkangnya kita gunakan diameter 10 sesuai soal dengan jarak 150, dan ini 6 kali dari diameter tulangan yang digunakan untuk sengkang. 6 kali. Kita seperti biasa kita gunakan, kita paskan situ, lalu kita atur, kita escape. Nah, kita atur jaraknya itu 150, dan ini concrete covernya 40 di tiap-tiap sisinya dari pojokannya. Dari atas maksudnya, itu keliru tadi maksudnya. Nah, itu untuk jaraknya 150. Nah, seperti berikut itu. Kita skip lagi, kita skip sampai selesai. Nah, selanjutnya kita membuat tulangan utamanya, yaitu menggunakan yang anchorage biar bisa kita masuk anchorage ke kita gunakan tulangan 19 dengan concrete cover 40, jadi 30 ditambah 10 tulangan sengkang, dan ini 300 ya, tinggi dari slope dikurangi concrete covernya 30. Enter. Dan yang di atas untuk ini kita sesuaikan dengan soal, dengan ketinggian dari balok-baloknya juga. Nah, ini karena panjang dari angkur itu 12 kali diameter. Nah, kita paskan di salah satu sisi saja. Karena di soal hanya seharusnya cuma 4D19, menurut saya itu mungkin ada salah tulis atau bagaimana, ini jadi saya sesuaikan saja 4 itu di salah satu sisinya, jadi totalnya ada 8D19. Nah, seperti ini. Nah, kita skip terus. Nah, selanjutnya kita tidak usah menggambar lagi, cukup kita copy mirror saja ke arah kanan. Kita paskan tengahnya, atau kita klik. Nah, ini langsung bisa menjadi dua sisi seperti itu. Ini kita hapus saja, nanti kalau section bisa menggunakan yang lainnya, itu kita hapus. Kita kopikan ke semua bagian kolom sesuai denahnya. Nah, jadi ini kita kuningkan juga, yang tulangan kita merahkan di bagian kolom agar semuanya bisa kena kopi. Nah, ini langsung kita kopikan saja ke arah X sebanyak 6 kali sepanjang itu. Nah, itu viewnya. Dan kita copy ke arah Y sebanyak 5 kali, nanti kita hapus yang kelebihan itu 2 di masing-masing sisi. Nah, seperti itu.
karena view-nya mengganggu, mungkin bisa dihapus saja. Nah, ini kita hapus seperti tadi juga. Nah, berarti penampakan kolomnya untuk di lantai 1 seperti ini sekaligus penulangannya. Selanjutnya yaitu untuk menggambar balok X ya, kita matikan dulu balok X, kita gambar modelingnya. Terus jadi untuk letaknya balok X ada di sesuai soal jadi kita lihat soalnya. Untuk balok X itu dengan panjang B nya, lebar baloknya 400 mm dan tingginya 700 mm atau 40/70 cm. Kita ke elemen, itu di bawah ada downstream beam, kita atur dulu di properties, kita atur lebar dan tingginya sesuai dengan soal, ini pas di tengahnya. Lalu kita atur juga levelingnya sesuai di gambar, seharusnya ada di 3000 untuk balok X dan tingginya 700 sesuai. Itu seperti biasa kita atur juga. Kita oke, kita gambar harus di dinding di luar beamnya agar volume balok tidak double volume betonnya. Nah, sebenarnya ini habis ini seharusnya untuk menggambar penulangan dari balok X, kita ikutkan juga, kita nunutkan di situ penulangan balok X agar terpisah dan bisa sendiri-sendiri dalam penggambaran denahnya nanti, tidak tercampur dengan tulangan. Seperti biasa kita grid view dari arah depan dan arah samping untuk seperti gambar, agar seperti gambar potongannya. Selanjutnya kita gambar di reinforcement. Kita gambar dulu tulangan sengkangnya sama dengan diameter 10 dan jarak 150. Tetapi nanti pada tulangan utamanya 3 di atas dan 3 di bawah dengan diameter 16. Nah, kita escape saja seperti penggambaran biasa. Ini kita atur menggunakan jarak 150. Kita lihat lagi, kita escape lagi, kita escape. Nah, ini selanjutnya kita menggambar tulangan utama menggunakan sama seperti anchorage tadi, strike bar with anchorage. Kita menggunakan tulangan diameter 16 sesuai soal dan concrete cover 30+10 tadi, lalu ditambah 10 mili tulangan sengkang. Dan panjang anchorage-nya yaitu 400 dikurangi concrete cover dikurangi lagi sama tulangan sengkang. Ini sama karena kanan kiri tebal kolom sama, dan ini 12 dikali 16 12 kali diameter tulangannya gitu. Nah, kita paskan di bagian atas, nanti yang bagian bawah kita tinggal copy. Kita escape lagi. Nah, ini kita atur jumlah tulangannya. Nah, ini sudah 3 ya, itu di situ juga sudah pas. Jadi kita escape saja, nanti tinggal copy ke bawah,
lalu kita perbanyak. Kita copy mirror ke arah bawah. Nah, seperti ini, sama seperti tadi. Kita hapus saja view-nya tadi, kita copy ke arah X sebanyak 5. Jadi di sini saya tadi ada yang keliru ya. Jadi yang kepilih ini di sini masih cuman tulangannya, box modeling dari betonnya masih belum di copy. Nah, seperti ini, nanti tinggal kita hapus 2 seperti tadi, kita delete. Nah, ini tadi ketahuan belum di copy. Habis ini, oh masih belum. Nah, ini jadi penampakan tulangannya seperti itu, ke angkur sampai ke baloknya di bagian atas bawah. Ini penampakan dari depannya masuk di dalam sengkang dari kolom. Kita lihat. Ini selanjutnya kita gambar balok Y, arah Y. Tutorial cara penggambarannya pun juga sama seperti balok yang barusan. Nah, ini baru ketahuan kalau belum saya copy tadi modelnya. Jadi saya copy dulu ke semuanya. Nah, kita ke arah X sebanyak 5 dan ke arah Y sebanyak 5, tapi nanti kita kurangi juga di pojok-pojoknya. Ini jadi seperti ini. Jika kita masukkan penulangannya, jadi bakal terlihat seperti seharusnya, seperti itu. Jadi selanjutnya kita ke menggambar balok Y. Jadi sama, kita ke modeling untuk downstream beam, kita atur di properties karena beda. Jadi dengan lebar 350 dan tingginya 600 mm sesuai soal. Nah, itu jadi seharusnya ini juga sudah tersetting. Nah, karena memang sudah sesuai dengan leveling di awal nanti start wizard itu kita atur sama, lalu kita gambar di luar garis kolom juga. Nah, seperti itu. Kita escape, lalu kita copy ke arah X dan Y. Kita tutup dulu yang lainnya. Oh ya, sebelumnya itu kita gambar tulangannya dulu agar nanti kalau ngopi agar semuanya sudah selesai. Penulangan balok Y, kita create view juga seperti penggambaran penulangan seperti biasa, dan dari arah depan untuk penggambaran penulangan sengkang kita gambar dulu, yaitu yang pertama
penulangan sengkangnya sama seperti yang lainnya, menggunakan diameter 10 jarak 150 mm. Kita klik di situ, selanjutnya kita escape, nanti kita atur jaraknya 150 mm. Nah ini sudah langsung diatur, udah oke. Jadi kita escape saja, sudah sesuai. Nggak escape sampai hilang. Dan selanjutnya yaitu habis ini penggambaran tulangan utama dengan tulangan yang sama seperti pada balok X, yaitu 3D 16 di atas dan 3D 16 di bawah juga. Kita menggunakan tulangan 16. Nah ini angkurnya beda karena sisi kolom yang di sini 600 mili, jadi kita kurangi 600 dikurangi 30 dikurangi 10 juga, jadi tulangan sengkang. Nah ini sama juga karena kan memang kanan kiri dari balok Y ini juga ukurannya sama, dan ini 12 dikali 16 mm panjang hooknya dengan jarak 90 derajat dengan jarak siku 90 derajat. Nah, ini sama, kita atur ini jumlahnya 3. Nah seperti itu. Lalu nanti tinggal kita copy ke bawahnya. Escape seperti tadi. Kita klik, kita pilih, kita copy mirror ke arah bawah. Oke, kita hapus dulu viewnya. Lalu nanti tinggal kita hidupkan untuk modeling dari betonnya. Kita dua-duanya, kita copy ke arah X sebanyak 6, ke arah Y nya sebanyak 3 kalau salah, 3 atau 4, dan kita hapus yang tidak perlu seperti tadi. Oh tetap sejumlah 5 ternyata. Nah jadi penampakannya tulangan seperti yang di kiri, bagian layar bagian kirinya seperti itu. Oh ini terlalu banyak ternyata, kita hapus saja. Nah jadi penampakannya seperti ini, tulangan dan balok arah Y. Nah yang terakhir ini penulangan dari plat penggambaran modeling untuk plat, tapi karena tidak ada ketentuan untuk menggambar tulangannya, jadi tidak saya ikutkan. Jadi yang hanya ada penulangannya yaitu kolom di lantai 1, balok X dan balok Y di lantai 1 juga. Untuk lantai-lantai atasnya tidak saya beri penulangan dengan tebal 150. Nah ini harusnya lantai sama concrete block. Lalu ini untuk menghidupkan detection area-nya, kita hidupkan di situ agar langsung mendeteksi area yang kosong. Jadi langsung tinggal klik saja, lalu kita copy ke arah X dan Y sesuai kebutuhan. Jadi kita tentukan titiknya sebanyak 5. Nah dengan begitu, dan ke arah Y nya sebanyak 3, kita copy sebanyak 3 kali. 3 kita klik. Nah
Setelah itu kita escape. Nah, untuk lantai selanjutnya yaitu pekerjaannya juga sama, kolom balok X dan balok Y, dan pasti ada platnya. Nanti untuk modelnya tinggal bisa kita copy ke masing-masing. Jadi misal dari kolom lantai 1 ke kolom lantai 2, jadi hanya menggunakan perintah Ctrl C dan Ctrl Alt V. Jadi seperti itu. Jadi untuk mengopinya, jadi kita hidupkan dulu ke objek yang akan kita copy, kita drag, kita Ctrl C, lalu kita hidupkan yang akan kita tempati, lalu kita Ctrl Alt V. Nah, jadi bisa langsung menyesuaikan ketinggiannya dan levelingnya. Tapi pada penggambaran penulangan itu tidak bisa. Jadi modelnya sudah sesuai tapi tulangannya itu masih di bawah levelnya. Jadi tidak bisa saya copy. Jadi karena kebutuhan untuk tugasnya pun hanya itu, satu portal, dua kolom, satu balok. Jadi saya hanya menggunakan itu, hanya di lantai 1 saja. Jadi setelah ini akan saya cepatkan karena hanya copy paste modeling saja. Nah, setelah modeling selesai, jadi penampakan dari gedungnya untuk animasinya 3D bisa kita lihat seperti ini. Nah, jadi hanya ada untuk kelebihannya itu hanya di lantai 1 seperti lobby saja. Terus jika kita perlihatkan penulangannya di lantai 1 yaitu seperti ini. Nah, seperti itu. Sedikit susah dilihat. Jadi seperti itu. Selanjutnya nanti kita lanjut. Nah, jika dilihat keseluruhan bangunan mulai dari daerah pondasi jadi seperti ini. Terlihat pedestal dan pondasi telapaknya. Itu kita setelah ini kita akan maju ke penggambaran. Selanjutnya itu gambaran diminta yaitu denah pondasi, telapak, kolom lantai 1, balok lantai 2, dan gambar detail struktur dari portalnya. Nah, yang pertama kita masukkan dulu list gambarnya. Kita klik 2 kali. Kita masukkan dari mulai denah footplate, denah kolom, dan denah balok. Dan yang terakhir ada detail struktur portal tadi, 2 kolom 1 balok atau bisa yang lainnya, salah satu saja. Kita close. Ini bisa dipilih juga di setup page up-nya, bisa kita pilih di situ.
Tapi sebelumnya kita gambar dulu yang akan kita masukkan untuk di gambarnya nanti. Jadi kita beri dimensi dulu di denah footplate-nya. Kita dimension seperti biasa, kita klik dimensionnya, kita jarak dari gambar, lalu kita tinggal klik-klik saja titik mana yang kita jadikan dimensi. Yang pasti di sini titik asnya sudah sesuai dengan soalnya tadi, dengan jarak 4000 dan jarak ke bawahnya 3500 mm. Klik sampai selesai. Nah, ini di as yang terakhir, kita escape. Nah, ini berikut denah dari footplate-nya, penempatannya. Ini enggak usah. Ini kita masuk ke layout editor, kita masukkan item gambar yang akan kita masukkan dari kiri. Kita klik, kita cari. Jadi yang kita masukkan itu ada grid dan juga footprint tadi yang sudah kita beri dimensi. Kita atur skalanya, kita sesuaikan, tinggal kita klik saja. Nah, ini di sini juga langsung keluar dari yang gambar tadi kita beri dimensi, yaitu denah footplate-nya. Kita klik 2 kali, kita pindah ke denah kolom. Nah, ini kita atur lagi kertasnya, di base up, kita terus ini kita pilih dari labelnya sesuai dengan di soal, yaitu ada teks blok 1. Jika ini sudah kita masukkan klien dan judul gambar, jadi otomatis mengisi ya. Itu untuk kliennya Politeknik Negeri Malang, dengan kontraktornya nama saya sendiri dengan kelas, dan judul gambarnya sudah menyesuaikan. Selanjutnya ini kita gambar di denah kolom, jadi yang lainnya kita matikan dan ini kita sisakan yang kolom-kolom saja. Kita beri dimensi seperti biasa, ini jarak dari kolom, lalu ini kita cepatkan saja. Nah, jika sudah, ini bisa kita masuk ke layout editor, ke masukkan gambar yang sudah kita anu tadi. Kita klik, kita pilih gambarnya, kita pilih grid dan juga kolom yang sudah dipilih tadi. Kita oke. Nah, tinggal klik saja, klik. Nah, ini denah kolomnya sudah jadi seperti ini. Dan kita selanjutnya berpindah ke denah balok. Jadi ini saya jadi satukan saja antara balok X dan Y. Denahnya sama saja, jadi awalnya kita atur, nanti kita atur page dari ukuran kertas, dari label yang kita gunakan nanti. Ini yaitu seperti yang tadi juga kita gunakan label dari title box 1 sesuai dengan soal. Kita oke. Nah, kita masukkan. Nah, ini sudah sesuai. Jadi kita nanti jika sudah, kita kembali ke gambarnya. Kita hidupkan kita
mengerahkan hanya dari balok X dan Y. Balok X dan Y yang kolom sementara kita matikan dulu, kita babukan. Selanjutnya sama seperti tadi, kita beri dimensi dari balok-balok X dan Y nya. Jadi ini saya cepatkan lagi saja. Jika sudah, tinggal kita masuk ke layout editor lagi. Kita masukkan gambar yang sudah kita gambar. Kita pilih grid dan balok X dan Y, serta kita meminjam kolom dari lantai 2. Kita klik seperti biasa. Nah, ini jadi penampakan dari denah baloknya, yaitu seperti ini, denah balok yang kita gunakan. Selanjutnya untuk penulangan dari portal, kita hidupkan dari tulangan-tulangan tadi, penulangan. Lalu kita create view habis ini. Nah, ini kita hidupkan dari penulangan-penulangan tadi yang tidak digunakan. Kita tutup dulu. Nah, penulangan balok Y kita hidupkan, close. Nah, ini tapi masih ada yang hidup. Kita create view, lalu kita buat tampak depannya seperti ini. Kita klik seperti biasa. Kita klik lagi untuk gridnya, grid A, B, C, D. Lalu kita tentukan nanti di mana balok dan kolom yang akan kita potong sectionnya, seperti itu. Nah, ini setelah viewnya jadi, lalu kita create section, kita klik view yang akan kita gunakan, lalu kita potong di kolom K1 ini, kolom di lantai 1 ke atas. Kita klik. Nah, karena kan di sini masih memotong dari seluruh bangunan ya, jadi nanti kita clipping path-nya dari potongan satu ini. Nah, ini nanti kita geser hanya sampai di kolom yang pertama saja. Kita geser. Nah, sampai sini kita klik. Nah, jadi sectionnya hanya memotong satu kolom. Nah, hanya kolom tersebut. Nanti kita pindah ke atas. Lalu kita beri label-label detailing seperti jumlah tulangan, jarak jari sengkang, diameter, begitu. Ini tapi sebelumnya kita atur dulu dari di option pengaturan dari labelnya. Kita cari label lah. Ini seperti urutannya juga seperti apa? Kita atur juga simbol dari dimensi tadi, bisa menggunakan D atau menggunakan simbol. Nah, itu kita hidupkan. Itu lalu kita geser ke depan seperti 8D12. Ini jadi jumlah tulangan kita taruh depan,
simbol tulangan lalu diameter tulangannya begitu. Lalu di belakangnya biasanya spasi jarak antar sengkang seperti itu. Kita lihat lagi, kalau sudah oke lanjut kita oke. Lalu kita klik label, kita pilih tulangan yang akan kita detailkan. Yang pertama ini ada tulangan sengkang, jadi yang kita pilih hanya diameter tulangan dan jarak tulangannya. Kita klik sesuai dengan keinginan kita, lalu kita klik tulangan utamanya, itu nanti yang diameter 19, 4 diameter 19, kita letakkan di situ saja. Lalu yang sisi lainnya tulangan utama juga 4D19, kita klik. Jika perlu kita beri juga dimensi dari balok tersebut. Lalu selanjutnya ini kita create section lagi untuk di balok arah X. Nah, kita klik saja seperti membuat section seperti pada umumnya. Nanti ini juga kita geser clipping padnya agar hanya memotong dari satu balok di paling depan. Kita escape. Selanjutnya, nah ini kita geser saja clipping padnya sampai hanya mengenai satu balok. Kita samakan saja. Nah, ini jadi setelah kita geser, balok yang terkena hanya satu. Nah, itu. Jadi kita geser agar lebih rapi. Kita samakan dengan potongan sebelumnya, section sebelumnya. Nah, kita samakan, kita geser ke kanan. Kita klik. Nah, lalu kita beri label sama seperti sebelumnya. Kita beri jumlah tulangan dan jarak sengkang serta diameter dari tulangan tersebut. Ini untuk tulangan sengkangnya sama, diameter 10, jarak 150 mm, dan jumlah tulangannya ada 3D16 di bagian atas dan 3D16 di bagian bawah pula. Klik untuk bagian bawah. Nah, seperti ini. Klik. Nah, ini clipping padnya kita biarkan saja. Ini bisa kita beri dimensi dari balok dan kolomnya juga kita sesuaikan saja dari jarak yang tidak mengganggu dari label yang sudah kita beri tadi. Kita klik sama seperti memberi dimensi seperti biasanya saja. Kita escape, lalu kita pindah ke bagian bawah. Kita klik. Nah, kita zoom agar lebih pas ke titik yang seharusnya. Kita escape. Kita lakukan juga di balok X yang kita potong tadi.
Jika sudah, kita lanjutkan ke layout editor saja seperti yang tadi. Kita pilih gambar yang akan kita masukkan. Itu tadi karena kita sendirikan ya. Dari untuk detail struktur ada gambarnya sendiri. Kita paskan saja untuk gambar yang kita butuhkan. Nah, ini karena ada clipping pad yang tidak bisa dihapus yang untuk balok X1, jadi kita naikkan saja. Nah, ini setelah kita tambahkan hanya tulisan hiasan untuk detail kolom. Kalau kolom 1 seperti hanya penambahan nama-nama biasa. Jika sudah seperti ini untuk skalanya juga sudah disesuaikan. Lalu kita ekspor ke PDF. Caranya seperti itu, kita klik semua gambarnya, kita oke, kita pilih tempat ekspornya, kita ganti namanya bisa juga, itu seperti itu. Lalu kita jadikan satu dokumen, kita grayscale, kita hitam putihkan, lalu kita oke, dan ya sudah selesai untuk plot gambar dari beberapa gambar tadi itu. Dan berikut penampakan dari modeling gambar desain 3D nya beserta penulangan di lantai 1. Sekian dari saya. Jika ada kurang dan salah mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.